Shalom Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelumnya saya mau bertanya, adakah sukacita untuk kita semua di hati Ibu Bapak Saudara hari ini? Sudahkah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Senang rasanya karena Ibu Bapak Saudara dan saya pada hari ini meluangkan sedikit waktu untuk mengingat waktu bersama Tuhan. Mari kita memulai, kita mendengarkan firman Tuhan dengan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami, menyiapkan waktu kami untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk menerima cinta dari Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 37. Nats bacaan kita terambil dari Daniel 4 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ibu Bapak Saudara, dalam perikop kita ini berkisah tentang bangsa Babel dan seorang raja bernama Nebukadnezar. Siapa di antara kita yang tidak tahu atau mungkin sedikit-sedikit pernah mendengar keberadaan bangsa Babel dan raja Nebukadnezar? Ya, Ibu Bapak Saudara, Babel adalah bangsa yang mengagumkan, yang menakjubkan, karena dipimpin oleh seorang raja yang mampu membangun bangunan yang cukup besar, istana yang megah, yang kuat. Lalu ia mendirikan akses jalan panjang, membangun kuil-kuil untuk berdoa, dan membuat bermil-mil jalan dan juga tembok. Atas pencapaian ini, atas prestasi ini, Raja Nebukadnezar merasa sangat puas diri terhadap bangsa Babel. Ia merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa di seluruh dataran. Siapa yang dapat menandinginya? Raja Nebukadnezar berpikir bahwa ini adalah hasilku, hasil dari kuat dan hebatku. Bahkan Allah, siapa itu Allah? Ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Seperti Nebukadnezar yang dibutakan, begitupun kita seringkali juga pasti pernah terbutakan. Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan Indonesia, pernah berkata demikian. Manusia asalnya dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan nantinya akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat seperti langit? Jika sedang berada di puncak, manusia seringkali tergoda oleh rasa sombong, congkak, tinggi hati. Akibatnya, Ibu Bapak Saudara, ia melupakan dua hal. Hal yang pertama adalah ia melupakan Tuhan. Hal yang kedua, ia melupakan sesamanya. Raja Nebukadnezar pun demikian. Kedudukannya yang tinggi sebagai raja,
dan kehebatannya atas prestasi-prestasi, atas setiap pencapaian bangsa Babel ini, sehingga menjadi bangsa yang sangat besar dan kuat, membuat ia lupa bahwa ada Allah yang ada di atas segala-galanya. Ia mencuri kemuliaan Allah. Tak hanya itu, Nebukadnezar juga menghalalkan segala cara, termasuk mengeksploitasi sesamanya, warga-warganya, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kemasyhuran namanya sendiri. Lalu dalam perikop ini dijelaskan bahwa Allah melihat hal ini dan memberi sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Allah disebutkan memberikan penghukuman berupa perendahan diri kepada Nebukadnezar. Kita simak dalam ayat yang ke-36. Setelah penghukuman terjadi, pelajaran yang diberikan oleh Allah, dikatakan Nebukadnezar diberikan akal budi kembali. Akal budi dan hati yang baru diberikan kepada Nebukadnezar. Ia dipulihkan, tetapi bukan saja untuk mengerti apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, tetapi juga mengakui kuasa, kebesaran, dan kedaulatan Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, umat Kristus, dengan demikian, setinggi apapun pendidikan kita, status kita, jabatan kita yang kita miliki saat ini, atau sebanyak apapun gelar atau uang yang kita dapat, jika kita tidak menghadirkan Allah, meremehkan, dan tidak menghormati orang lain, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Belajarlah dari tukang parkir, ibu bapak. Walaupun ia mempunyai banyak mobil dan motor begitu, tetapi ia tidak pernah sombong. Karena setiap tukang parkir tahu bahwa itu semua hanya titipan. Kita akan membaca Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 berkata bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan tunggu sampai kejatuhan. Jangan tunggu ditegur dan direndahkan Tuhan. Ingatlah, dan hendaknya firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin berlaku, membumi. Tuhan memberkati kita dengan hati dan akal budi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.